Eh, saya kurang sepakat, Gus Fahrur, kalau persoalan ini dianggap remeh-temeh, karena ini adalah persoalan yang memang sudah berlangsung lama dan baru kita sadar begitu dengan adanya polemik ini. Kenapa demikian? Karena pertama pada sisi sejarah, zaman penjajahan kolonial itu, bagaimana peran daripada masing-masing di dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Itu satu, sejarah. Yang kedua adalah bukti-bukti pembelokan sejarah yang berlangsung masif di beberapa tempat. Itu banyak, Gus. Contoh, hampir di semua situs yang terkait dengan Wali Songo itu, menurut catatan kami, begitu ada upaya-upaya pembelokan sejarah daripada perjuangan para Wali Songo. Dan tidak hanya berhenti di situ, pembelokan sejarah dengan merubah silsilah dan merubah merubah penamaan pada klan-klan tertentu. Itu adalah terjadi secara masif, bahkan bukan hanya pada situs-situs tokoh-tokoh sentral utama Wali Songo, tetapi juga pada tokoh-tokoh pujuk-pujuk atau sesepuh-sesepuh yang ada di setiap desa. Itu contohnya di berbagai tempat, ya. Itu ada pembelokan. Nah, ini dampaknya itu pada sejarah, Gus. Sejarah yang nanti akan dikonsumsi oleh anak cucu kita pada 1 abad atau 2 abad yang akan datang, di mana Gus Fahrur sudah tidak ada. Sehingga sementara dari pihak ini, pihak yang concern pada upaya ikhtiar pembelokan sejarah ini, itu dilakukan secara masif, sementara kita posisi diam. Nah, itu apa akibatnya? Maka sejarah akan berubah. Artinya bahwa sejarah Wali Songo besok itu posisinya Wali Songonya tidak berubah, tetapi bahwa siapa Wali Songo itu yang sejarahnya akan berubah. Itu, Gus. Ini yang menjadi penting, yang diperjuangkan oleh Kiai Imad dan para pemerhati kebenaran ini. Bukan sekarang, Gus, ini persoalan ini. Lah, itu yang oleh Kiai Imad disampaikan terjadi pada abad 9, ya, di mana berita tentang klan ini mulai muncul melalui buku yang dikarang oleh Asyakron. Itu adalah berita. Setelah dilakukan penelusuran pada kitab sejaman, itu tidak ada. Lalu inilah kasus seperti ini, Gus, akan berlangsung di Indonesia, begitu, yaitu nanti pada saat menjadi polemik lagi pada saat sudah berlangsung lebih dari 100 tahun atau 200 tahun, 2 abad di Indonesia itu. Begitu, Gus. Jadi ini bukan persoalan kita tidak mengakui para ulama-ulama dari kalangan habaib. Kita tetap hormat kepada beliau, ya. Tetapi bahwa ada upaya-upaya terselubung dari klan ini, ya, yang mencoba secara masif, secara sistematis, secara terstruktur mencoba merubah secara evolutif daripada sejarah, maka itu yang menjadi konsen kita, Gus. Gus Fahrur seharusnya berpikir tentang 1-2 abad ke depan, sebagaimana visi Nahdlatul Ulama merawat jagat
dan membangun peradaban. Bagaimana kita membangun peradaban kalau sejarah peradabannya itu diubah? Banyak Gus faktanya. Dan Gus Wahrul jangan sampai mengabaikan fakta-fakta ini sebagai salah satu pengurus teras di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu Gus harapan kami. Oleh sebab itu maka harus ada langkah-langkah yang tegas dan jelas di dalam rangka menaungi kepentingan dan kepentingan sejarah peradaban ini ke depan. Itu Gus. Terima kasih. Mohon maaf, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.